Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para kaum muslimin, muslimat, penyimak dan juga penonton dari channel Aqlul Qalbi wal Aqli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali mengkaji ilmu pengetahuan agama yang didasari dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita di grup FB. Baik, untuk sekarang akan kita bahas ya jawaban dari pertanyaan sahabat kita yang berada di grup FB, yakni sahabat Fauzi Serius ya namanya, nama FB-nya. Assalamualaikum, mau nanya Gus, gini, kemarin itu saya ditanya tentang mentalkin jenazah di pemakaman. Ditanya dasarnya, mungkin ada yang tahu dasarnya karena saya belum menemukan dasarnya Gus. Minta saran tolong, yang tahu kabari ibaratnya, terima kasih. Jadi pertanyaan dari sahabat kita ini bertanya tentang dasar atau ibarat mentalkin jenazah ya. Jadi kebanyakan itu kalau kita lihat realitas memang ketika orang meninggal setelah dikubur ya, itu biasanya dibacakan talqin. Baik, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan yang barokah dan baik. Di sini akan kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan terkait hukum dari pertanyaan sahabat kita ini terkait masalah hukum mentalkin jenazah ketika setelah dikubur. Baik, di dalam kitab Majmu' Fatawa, kita ke kitab Majmu' Fatawa terlebih dahulu, yakni kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, tepatnya di halaman 25. Di sini dijelaskan bahwasanya su'ila, Syekh Ibnu Taimiyah ditanyakan, hal yajibu talqinul mayyit ba'da dafnihi, apakah wajib mentalkin mayit setelah mayit ini dikuburkan, amla atau tidak. Wahal, kemudian ada pertanyaan lanjutan, wahal al-qira'atu taswilu ilal mayit, adakah bacaan Al-Qur'an itu sampai pahalanya ke mayit. Baik. Al-jawab di sini dilanjutkan, al-jawab talqinuhu ba'da mautihi laisa wajiban. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan di sini bahwasanya mentalkin mayit setelah mayit ini meninggal laisa wajiban, itu bukan perkara yang wajib bil ijma', berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Walakana min amalil muslimin al-mazhur bainahum ala ahdin nabi wa khulafaihi, dan juga mentalkin mayit setelah meninggal atau setelah dikubur, yaitu juga bukan termasuk pengamalan kaum muslimin secara umumnya, baik di generasi pada masa Nabi atau generasi para sahabat Nabi. Bal, akan tetapi zalika maksurun an ta'ifatin minas sahabah, akan tetapi hal mentalkin mayit di sini adalah pernah ada cerita atau termaksur ya
pernah dicatat di dalam teks-teks karya ulama, yakni dari sebagian dari sahabat seperti Abi Umamah, wa Wasilah bin Asqa, dan juga Wasilah bin Asqa. Kemudian di sini melanjutkan beliau, faminal a'immati man rakhassu fihi kal Imam Ahmad. Jadi sebagian ulama ya, ada yang membolehkan ya untuk mentalkin mayit setelah dikubur, seperti kal Imam Ahmad, seperti Imam Ahmad. Wa qad istahbahu wa qad istahabbahu, dan juga ada sebagian yang mensunahkan ya, ta'ifatun min ashabi, sebagian ulama dari madhab Imam Ahmad, sebagian dari murid Imam Ahmad ini ada yang mensunahkan hukum talqin mayit. Wa ashabi Syafi'i, dan juga sahabat-sahabat dari Imam Syafi'i juga mensunahkan ya terkait hukum mentalkin mayit. Wa minal ulama man yukrihuhu li'tiqadihi annahu bid'ah. Ada juga sebagian ulama ya yang menghukumi terkait talqin mayit ini, menghukumi makruh ya, karena meyakini bahwa hal ini, yakni talqin mayit itu adalah bid'ah. Sehingga di sini dijelaskan oleh musannif fal aqwal fihi salah satu. Maka pendapat ulama dalam hal hukum mentalqin mayit ini ada 3. Yang pertama istihbab, yakni mensunahkan, wal karahah, kemudian memakruhkan, ada yang menghukum memakruhkan, wal ibah, dan juga ada yang menghukumi mubah. Wahada, dan adapun hukum mubah ini adalah adalul aqwal, paling adil-adilnya pendapat. Baik, jadi kesimpulannya di sini di Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya terkait hukum talqin mayit ini ada 3. Ada yang mensunahkan, ada yang memakruhkan, kemudian ada juga yang membolehkan. Nah, di antara ketiga pendapat ini yang paling adil ya, adalah hukumnya mubah, tidak apa-apa, boleh. Ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawanya. Kemudian kita akan lihat di kitab-kitab yang lain, yakni di kitab Al-Majmu', tepatnya di juz 5 ya. Kitab Al-Majmu' ini dikarang oleh Syekh Imam Nawawi ya, Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, di juz 5 tepatnya di halaman 273 ya, dan seterusnya 274 juga, dan 275. Di sini beliau menjelaskan dalam kitabnya Ar-Rabi'atu, yakni permasalahan terkait masalah mayit yang keempat. Qala jama'atun min ashabina yustahabbu talqinul mayyit aqiba dhafnihi. Bahwasanya beliau berkata, sekumpulan atau banyak dari sahabat-sahabat kita, yakni para ulama dalam madhab Syafi'i, yustahabbu talqinul mayyit, mensunnahkan talqin mayit akibat dhafnihi, setelah mayit ini dikubur. Fa yajlisu inda ra'sihi insanun. Kemudian caranya mentalqin itu nanti adalah seseorang nanti duduk ya, pas di arah kepala mayit ya. Kemudian wa yaqulu ya fulan ibnu fulan ila akhirih, ya, seperti bacaan talqin biasanya itu ya. Fahadha, kemudian beliau melanjutkan, fahadha at-talqin indahum mustahabun. Adapun talqin ini menurut para ulama di sini, menurut sahabat-sahabat dari Imam Nawawi dari kalangan madhab Syafi'i adalah mustahabun, yakni disunnahkan. Wa mimman nasu ala istihbabihi al-Qadi Husain wal Mutawalli wa Syekh Nasrul Muqaddas wa Rafi'i wa ghairuhum ya. Sebagian dari ulama
yang mencatat di dalam kitab-kitabnya bahwa talqin mayit ini hukumnya sunnah, yakni salah satunya ulama yang masyhur yakni Qadhi Husain, kemudian Syekh Mutawalli, kemudian Syekh Nasr Al-Muqaddas, kemudian juga Syekh Imam Ar-Rafi'i di dalam kitabnya, dan juga banyak lain ulama-ulama. Ki Musonif di sini menghukumi talqin mayit adalah sunnah, yakni karena Ki Musonif berlandaskan atau berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah dan juga diceritakan di dalam kitab Imam Tobroni di dalam kitab Majmu'nya, bahwasanya di sini sanadnya memang dhaif yakni bunyi matan hadisnya, yakni Imam Tobroni di sini mendapat hadis ini dari Sa'id bin Abdullah Al-Azadi qala, berkata Sa'id bin Abdullah, syahidu Aba Amamah radhiyallahu anhu wa huwa fin naz'i faqala idza mutu fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala idza mata ahadun min akhwanikum wasawaitum aturab ala qabri falyakum ahadukum ala ra'si qabri thumma yaqul ya fulan fa innahu yasma'uhu wa la yajibu thumma yaqulu ya fulan ibnu fulanah fa innahu yastawi qa'idan thumma yaqulu ya fulan ibnu fulanah fa innahu yaqulu ila akhirih. Nah, ini hadisnya yang sebagai hujjah dari Ki Musannif bahwasanya talqin mayit ini adalah sunnah. Kemudian setelah menukil hadis ini, Ki Musannif menjelaskan dengan perkataan beliau, qultu, saya berkata, fa hadzal hadis wa in kana dha'ifan fa yastanisu bihi. Saya berkata bahwasanya hadis ini sekalipun dhaif tapi tetap bisa dibuat sebagai permulaan dalil atau hujjah di dalam menghukumi talqin mayit. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau, waqad ittafaqa ulama'ul muhaddisin wa ghairuhum 'alal musamahati fi ahadisil fadail wa targhib wa tarhib. Bahwasanya ulama dari kalangan muhaddisin ahli hadis bersepakat bahwasanya, dan juga ulama-ulama yang lain bersepakat bahwa boleh toleran di dalam penggunaan hadis dhaif, maksudnya di sini dalam masalah fadail, keutamaan, kemudian targhib wa tarhib motivasi atau dan juga peringatan, bolehlah menggunakan hujjah dengan hadis dhaif. Waqad i'tudida bisyawahida minal ahadisi ka hadis was'alu lahu at-tasbid. Lebih-lebih di sini beliau menjelaskan hadis dhaif dari Abu Umamah ini diriwayatkan dengan hadis-hadis lain seperti hadis memohon untuknya keteguhan, was'alu lahu at-tasbid. Begitu juga wa wasiyati Amr bin As wa huma sahihani, dan juga didukung oleh hadis wasiat dari Amr bin As, dan keduanya ini hadisnya adalah hadis sahih. Sabaqa bayanuhuma, yang mana sudah diterangkan sebelumnya. Qoriban, sebelumnya tadi sudah dijelaskan terkait hadis dua ini. Walam yazal ahlus Syam 'alal amali bihadza fi zamani man yuqtada bihi wa ilal an. Begitu juga penduduk Syam telah mengamalkan talqin ini pada zaman di mana orang-orang bisa dijadikan teladan, dan itu sampai sekarang. Nah, inilah perkataan Ki Musannif Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', ini terkait penghukuman terhadap talqin mayit. Kemudian terkait hukum kesunahan talqin mayit ini juga dijelaskan di kitab yang lain, yakni di kitab Nihayatul Muqtad ila Syarhil Minhaj yang dikarang oleh Imam Syihabuddin Amromli, yang mana tepatnya di juz
3 di halaman 41. Beliau menjelaskan di sini, wa yustahabbu talqinul mayyit al mukallafi ba'da tamami dafnihi. Bahasanya disunnahkan yakni mentalkin mayit mukallaf ya, yang sudah akil balik, ba'da tamami dafnihi, setelah sempurnanya pengkuburan mayit tersebut, li khobarin, berdasarkan khobar atau hadis, innal abdah idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu yasma'u qara'ani alihi fa idzan sarafu atahu malakani. Bahasanya sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan di kuburannya dan para pengiringnya berpaling pulang, ia mendengar suara alas kaki mereka. Jika mereka sudah pergi, lalu ia didatangi oleh 2 malaikat. Al-hadis, sempurnakan hadis ini sampai selesai ya menurut beliau. Nah, kemudian fatakhiru talqinihi lima ba'da ihalati turab aqrabu ila halati su'alihi. Bahwasanya mengakhirkan pembacaan talqin setelah tanahnya kuburan itu diratakan ya, selesai penguburan, maksudnya itu lebih mendekati waktu si mayit diberi pertanyaan oleh malaikat. Nah, maka fayaqulu lahu, maka orang yang mentalkin mayit ini berkata, ya Abdullah ila akhirihi, terkait masalah hukum talqin mayit. Kalau bacaan talqinnya sama saja, juga ada sedikit tambahan dari ulama yang lain terkait teks bacaan talqin. Jadi ini sebagian ulama ya yang mensunnahkan terkait masalah talqin mayit. Juga ada ulama yang menghukumi makruh ya, sehingga dikatakan perbuatan talqin mayit ini kategorinya adalah bid'ah. Yakni salah satu ulama itu adalah Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Di dalam kitab fatwanya, tepatnya di halaman 96, beliau di sini menjelaskan masalah terkait masalah hal fital kinil mayyit ba'da dafnihi wa kufu mulakin tajahu wajahu khairun am syarrun amla. Apakah talqin mayit setelah mayit itu dikuburkan, kemudian si orang yang mentalkin ini duduk ya, yang sejajar dengan wajah atau kepala mayit, itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Al-jawab, maka Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjawab di sini, lam yasihhu, tidak sah, fi talqin, di dalam talqin, sayun, segala sesuatu, wa huwa, adapun talqin, bid'atun, itu adalah bid'ah. Wa qauluhu alaihi salam, lakinu mautakum la ilaha illallah ya. Berdasarkan hadis Nabi, beliau ini menghukuminya talqin mayit itu adalah bid'ah, yakni hadis lakinu mautakum la ilaha illallah mahmulun ala mandana mautihi wa ya'isu min hayatihi ya. Maksudnya di sini adalah orang yang ketika naza, mau dicabut nyawanya oleh Allah, maka ditalkinlah la ilaha illallah. Adapun talqin setelah proses penguburan itu beliau mengatakan adalah tidak sah dan termasuk kategori bid'ah. Jadi cukup jelas ya. Ini adalah gambaran atau penjelasan lebih luas lagi dari pendapat Syekh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, yang mengatakan beliau bahasanya ada ulama yang menghukumi talqin mayit itu sunnah, ada yang menghukumi makruh sehingga disebut kategori perbuatan bid'ah. Kemudian juga ada yang mengatakan al-ibahah, talqin mayit itu hukumnya boleh. Termasuk Syekh Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwasanya talqin mayit itu adalah boleh. Dengan perkataan beliau, hadza adalul aqwal, bahwasanya hukum ibahah itu adalah seadil-adilnya perkataan, dan beliau otomatis mengambil hukum yang ibahah, bahwasanya talqin mayit itu menurut beliau Syekh Ibnu Taimiyah adalah ibahah.
ulama yang lain ada menghukum sunnah dan juga makruh. Ini sedikit penjelasan dari pertanyaan sahabat kita terkait masalah hukum talqin mayit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.